Ini pemanggilan saudara YCK, kemudian juga Menteri pada saat ini dan dari BPH ya, dan penyelenggara haji. Kapan? Terbitnya sprindik ini kemarin ya, ini sekaligus juga menjawab yang Mbak Tasa tadi kelewat. Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Karena kalau panggilan yang kemarin hari Kamis itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, nanti setelah ini naik, nanti akan yang bersangkutan ini akan dipanggil kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sampai pagi ini masih bersamai kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan perkara. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik umum dengan pengenaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tasya silakan. Pak Sep mau tanya dong, itu sprindik umumnya diterbitinnya hari kapan tepatnya? Terus yang kedua, alasannya kenapa sih pakai sprindik umum gitu? Apa biar cepet aja atau gimana? Terus potensial suspeknya mungkin bisa dikasih kisi-kisi kali Pak, berapa? Dan kerugian negaranya estimasinya berapa dan siapa yang menghitung ya Pak? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mbak Sasya. Ada lagi teman-teman yang lain? Mas Sabir lagi, silakan. Terima kasih Pak Asep, Ya, Mas Sabir. Mas Budi. Saya lanjut pertanyaannya saya nih. Ini kenapa KPK memilih penggunaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Karena kalau itu kan mengandung unsur kerugian negara. Ya. Ada penyalahgunaan kewenangan, sarana dan prasarana yang melekat padanya, dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kenapa memilih pasal itu? Karena dari 20.000 kuota haji tambahan yang kemudian dipecah 50-50 dalam artian 10.000 untuk umum, 10.000 untuk khusus. Itu apakah memang unsur kerugian negaranya itu ada dari 10.000 itu? Yang kedua, kalau ada unsur kerugian negara, maka meeting of mind untuk penerimaan kickback yang diperkaya kan, ada unsurnya kan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah ini siapa yang diperkaya Pak Asep? Apakah Menteri Agama 2020-2024 Gus Yakut atau pihak lain? Nah dari unsur itu kemudian pihak yang diperkaya itu berapa? Kalau misalnya ada kerugian negara, ini kan sudah 1 tahun karena tempusnya 2023 gitu ya, artinya ada 2 tahun. Artinya ada perubahan transaksi yang sudah diubahkan bentuk, ditransfer atau lain-lain gitu. Bagaimana KPK mengembalikan kerugian yang dari unsur itu. Yang ketiga, saya pernah mengikuti beberapa kali rapat
pansus ya haji bahwa dan kemudian ada pemberitaan media massa, saya sebut saja majalah Tempo misalnya, menyebutkan ada upaya penyuapan terhadap pansus dan panwas pada saat itu pansus haji untuk meloloskan agar Gus Yakut tidak dipansuskan begitu ya. Menurut laporan Tempo itu sudah ada uang yang dikeluarkan. Apakah uang yang dikeluarkan tersebut bagian dari kerugian negara yang berasal dari para pengusaha travel yang melalui asosiasi ataukah seperti apa? Terima kasih, 4 pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Sabir. Perkenalkan, saya Paulus dari Garuda TV, mau tanya soal kan terakhir Gus Yakut sudah dipanggil ya sama KPK. Ada rencana untuk pemanggilan kedua maksud saya untuk Gus Yakut. Terus yang kedua, apakah ada rencana juga dari KPK, penyidik KPK untuk memanggil dari Menteri Agama saat ini yaitu Pak Nasaruddin Umar ataupun dari Kepala BPH? Terima kasih. Terima kasih Mas Paulus. Ada lagi? Cukup 3, terima kasih. Silakan Pak Asep. Sebelum saya lebih jauh menjawab ini, saya ucapkan terima kasih karena hanya 3 orang. Dan ini kayaknya sudah mulai agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Baik, Mbak Tasya, ini menggunakan sprindik umum. Ya, ini pertanyaannya mengapa menggunakan sprindik umum. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini, kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler
seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya. Tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu. Tidak menjadi 10.000 kuota seperti itu. Ditanyakan juga oleh Mbak Tasya, kerugian negaranya berapa, ini sekalian juga nanti menjawab yang Mas Abir. Kerugian negaranya masih sedang dihitung, ya penghitungannya nanti dari jumlah tadi yang seharusnya menjadi kuota reguler kemudian menjadi kuota khusus, itu hasil komunikasi dengan pihak BPK ya. Jadi kita penghitungan tadi ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Mas Abir, yang menghitung kami koordinasi dan komunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, dengan menggunakan pasal 2 pasal 3 ada unsur kerugian negaranya yang harus harus penyidik buktikan. Kemudian nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini. Yang diuntungkan adalah tadi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana. Aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, ya oknum pihak pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama, yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah itu akan menjadi objek untuk kita minta pertanggungjawaban supaya dikembalikan, ya seperti itu. Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi travel mana saja. Nah dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar. Kemudian terkait dengan pansus, ini informasi kami juga pernah mendengar dan ini akan kami tentunya kami dalami ya. Kami dalami terkait dengan masalah pansus ini, karena waktu itu kan ada pansus di DPR RI terkait masalah kuota haji ini. Nah nanti dinamika terkait dengan adanya upaya untuk memberikan sesuatu dan lain-lain, itu menjadi concern kami untuk